Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 12 IPA 1, 2, 3 dan kelas 12 IPS 1. Bertemu kembali dengan Ibu Latifah di sini dalam pembelajaran fikih ya. Kita akan masuk ke pembahasan tentang menganalisis konsep bermazhab. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang ijtihad ya bersama Kakak Meli yang dari tim PPL UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingin bertanya, apa sih yang terlintas di dalam pemikiran kalian ketika kalian mendengar kata mazhab? Apa sih pengertiannya? Apa yang ada dalam otak kalian? Apakah mazhab itu tentang cara orang mengerjakan ibadah, atau cara orang dalam berpakaian, atau cara orang dalam menghukumi ibadah tertentu, atau apa kira-kira yang ada di dalam pikiran kalian ketika terlintas satu kata, yaitu mazhab? Baiklah anak-anak ibu semua, jadi mazhab itu pengertiannya ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Menurut bahasa, mazhab itu adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari sebuah pemikiran. Jadi pendapat atau kelompok atau aliran yang lahir dari sebuah pemikiran atau proses berpikir, ya, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah ijtihad seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Berkaitannya dengan bahasa tadi, dengan pengertiannya menurut bahasa adalah bahwa seorang imam yang memahami hukum fikih itu melalui proses yang namanya berpikir, ya. Jadi kelompok, pendapat atau aliran tadi berasal dari sebuah pemikiran yang dari bahasa tadi. Dan secara istilahnya, ijtihad itu dilakukan oleh seorang imam, ya. Ijtihad yang dilakukan seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih dengan proses berpikir. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ada perbedaan mazhab? Kira-kira kenapa? Menurut kalian apa yang membuat mazhab itu berbeda-beda? Kenapa tidak sama? Padahal sumber hukumnya sama. Sumber hukumnya ada Al-Quran dan Al-Hadis ya. Itu adalah sumber hukum utama ya, Al-Quran dan Hadis. Tapi kok bisa dari Al-Quran dan Hadis itu muncul mazhab-mazhab yang berbeda? Kira-kira kenapa? Nah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Hadis yang tidak bersifat absolut. Artinya apa? Artinya ada ayat-ayat zonni, ad-dalalah, atau ayat-ayat yang pengertiannya mempunyai multitafsir atau bisa ditafsirkan dengan berbagai macam versi. Tergantung cara berpikir si penafsir ini seperti apa. Sehingga itu yang membuat mazhab-mazhab itu menjadi berbeda, karena antara satu imam dengan imam yang lain, cara mereka memahami dalil-dalil yang bersifat zonni tadi berbeda, karena cara berpikir mereka yang berbeda. Karena kan mazhab tadi lahir dari sebuah proses yang namanya berpikir ya. Nah, cara berpikir yang berbeda akan menghasilkan produk hukum yang berbeda. Itu yang menjadikan adanya perbedaan mazhab, begitu ya. Nah, ada 4 mazhab besar dalam fikih atau dalam hukum ya. Yang pertama adalah mazhab Hanafi atau Hanafiyah, didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Kemudian didirikan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Diberi gelar Abu Hanifah yang artinya suci dan lurus karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan sebutan Ahlur Ra'yi atau ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli fikih dari penduduk Irak
yang mana pada zamannya itu telah mencapai kemajuan tinggi dalam memecahkan persoalan yang muncul ya, melalui pendapat atau ra'yu, analogi atau kias, dan istihsan atau kias khafi ya. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki atau Malikiyah, didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Malik ya. Nah, jadi Imam Malik ini pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Kemudian dia juga termasuk periwayat hadis. Salah satu karyanya adalah Al-Muwatta atau hadis yang bercorak fikih. Kemudian dalam masalah usul fikih, Imam Malik ini adalah salah satu imam yang banyak menggunakan maslahah mursalah atau teori kemaslahatan umat atau maslahah bagi orang banyak. Jadi ketika ada permasalahan, yang dilakukan adalah mencari kemaslahatan atau kebaikan yang bisa didapatkan dari permasalahan tersebut ya. Apa sih maslahatnya, apa sih kebaikannya bagi orang banyak begitu. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i al-Hishami al-Quraisy al-Muttalibi. Gelar beliau adalah Abdillah, dinisbatkan kepada Syafi'i bin As-Sa'ib, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan nasabnya bersambung dengan Rasulullah. Nah, seperti yang kita ketahui, Imam Syafi'i ini adalah salah satu imam yang sudah menghafal Al-Quran pada saat beliau berumur 7 tahun ya. Kemudian dia belajar fikih kepada mufti Mekah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian Imam Syafi'i ini juga adalah salah satu imam yang cenderung pemikirannya moderat ya, diperlihatkan dalam qaul qadim atau pendapat yang lama dan qaul jadid, pendapatnya yang baru. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, Hijaz, India, Persia atau Iran, Yaman, dan Indonesia ya. Nah, kalau masalah mazhab, kalau Indonesia ini memang lebih ke Syafi'i ya. Akan tetapi sebenarnya kalau masalah berpakaian, untuk Indonesia dia mazhabnya berpindah lebih ke Imam Hanafi, karena kalau mazhab Imam Syafi'i itu aurat perempuan itu kecuali dalam sholat adalah seluruh tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan dalam sholat saja. Jadi kalau waktu sholat saja yang boleh dibuka, kalau selain sholat tidak boleh dibuka. Itu mazhabnya Syafi'i ya. Nah, sedangkan kita sekarang kita lebih ke Hanafi, yaitu boleh yang biasa terlihat ya. Kemudian yang keempat ada mazhab Hambali atau Hanabilah, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling masyhur, Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah, dan beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya adalah tradisionalis atau fundamentalis berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat. Dia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Nah, selain ahli hukum, beliau juga merupakan ahli hadis. Karya yang terkenal adalah Musnad atau kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian penganut mazhab Hambali ini banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina, dan Arab Saudi. Baiklah anak-anak ibu semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sambung kepada dasar hukum bermazhab ya. Jadi pada dasarnya ibu ingin kalian memahami bahwa berbeda dalam pendapat, berbeda dalam pemikiran itu ya tidak apa-apa, tidak masalah selama kita punya dasar yang kuat ya. Kita mengikuti mazhab siapa, kemudian seperti apa sih yang kita ikuti ini mazhabnya, tidak asal-asalan ya. Nah, makanya kita mempelajari dasar-dasarnya dulu.
apa yang membuat kita itu harus bermazhab nanti ke depannya ya. Baiklah, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berlalu ya, kapan pandemi ini berakhir. Dan tentu saja kita mengharapkan semoga semua ini cepat berlalu ya, agar kita bisa kembali belajar seperti biasanya, karena ibu yakin tidak ada yang nyaman dengan proses pembelajaran seperti ini. Baiklah, terima kasih perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.